warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita ada materi tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya semuanya harus dalam keadaan sehat walafiat dan selalu jaga kondisi kesehatan, jaga pola makan. Pokoknya untuk belajarnya harus semangat terus supaya tetap berjalan, tetap mendapatkan ilmu, dan walaupun hanya sebatas pertemuan kita jarak jauh, hanya daring, tapi insya Allah pelajaran kali ini harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dipahami ya. Oke, untuk hari ini judul kita masuk ke materi 3 atau pelajaran 3, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, ini yang Ibu mau pertanyakan, kalian itu tahu nggak sih soleh itu apa? Soleh itu adalah baik. Jadi soleh itu adalah baik. Kalau misalkan anak soleh berarti anak yang baik. Nah, pertama-tama Ibu mau bertanya, kalian itu cita-citanya menjadi apa sih? Pasti jawabannya ingin jadi dokter, ingin jadi tentara. Boleh itu semua, tapi harus menjaga juga menjadi akhlak yang baik. Jadi misalkan menjadi cita-citanya jadi dokter, jadilah dokter yang soleh ya, atau yang baik. Nah, baiklah, di sini ada ciri-ciri dari anak soleh. Apa itu ciri-cirinya? Pertama yaitu harus taat kepada Allah, menjauhi semua larangannya. Yang kedua yaitu jujur, harus jujur, tidak boleh berbohong. Harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu harus setia kepada kawan dan harus saling menghargai sesama. Nah, itu ya penjelasan dari ciri-ciri dari anak yang soleh. Tapi di sini kita masuk lebih dalam ke jujur. Jadi definisi jujur itu adalah definisi jujur, kata jujur yaitu lurus hati atau tidak berbohong, mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan dan perbuatan. Nah, jadi menyesuaikan, semuanya sama. Apa yang kita lihat itu yang kita ucapkan, ya. Oke. Nah, jadi Ibu Guru di sini ingin menjabarkan satu persatu dari contoh ciri-ciri anak soleh di atas. Salah satunya yang jujur ya. Sekarang simak baik-baik. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama yaitu 1, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kalian ingin disayang oleh Allah? Ingin tidak disayang sama Allah? Bagaimana caranya? Kita nggak boleh, misalkan kita nakal di sini, terus membantah orang tua, mau disayang oleh Allah? Enggak. Malah Allah tuh membenci orang yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita disayang oleh Allah? Yaitu selalu berperilaku jujur agar selalu mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, contohnya ya, Ibu jabarkan. 1, melakukan segala perbuatan ibadah dengan ikhlas, hanya karena Allah, lillahi ta'ala, dan tanpa mengharap pujian dari manusia. Nah, jadi kalau misalkan kita sholat itu intinya kita itu hanya memohon kepada Allah, bukan karena pujian dari manusia. Misal kita di sini sholat, tapi kita pengen juga dipuji, oh dia itu anak soleh loh. Nah, itu malah nggak, kita mau mendapatkan pahala malah mendapatkan dosa. Jadi haruslah beribadah dengan ikhlas ya. Yang kedua yaitu menjauhi larangan-larangannya walaupun tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Nah, di sini kalian sebagai anak di sini Ibu misalkan di kelas ini tidak ada siapa-siapa, tapi kalian melihat di situ ada uang 50.000. Tidak ada siapa-siapa juga, aku ambil Emang orang tidak ada di kelas ini, tapi yang di atas melihat. Jadi walaupun masalah
sekecil apapun itu sudah mendapatkan dosa. Jadi hindarkan ya. Nah, itulah contoh dari jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, harus ikhlas dalam beribadah ya. Yang kedua, contoh dari jujur kepada diri sendiri. Nah, bagaimana jujur kepada diri sendiri? Tadi jujur kepada Allah. Sekarang jujur kepada diri sendiri. Bagaimana itu? Coba kalian lihat gambar yang sudah Ibu masukkan ini. Sudah? Tinggal kalian amati bagaimana gambarnya. Jadi gambarnya ini adalah contoh jujur kepada diri sendiri. Kenapa? Karena mereka mengerjakan ujian dengan tidak mencontek. Nah, untuk saat ini misalkan ada ibu keluar. Jadi kalian di sini lagi mengerjakan ujian tapi ibu keluar sebentar. Itu ada kesempatan. Tapi kalau misalkan kalian memang harus jujur kepada diri sendiri, kerjakanlah soal itu sendiri. Walaupun nilainya 60 itu ngerasa puas hati. Karena kenapa? Itu adalah hasil dari kita sendiri. Walaupun teman sebangku itu dapatnya 100, nilainya 100, tapi dengan hasil mencontek, melihat buku, mencontek kiri kanan, itu rasa hati nggak puas. Nah, itulah contoh dari jujur kepada diri sendiri. Nah, ketiga ya, yaitu jujur kepada orang lain. Gimana jujur kepada orang lain? Banyak contohnya, tapi di sini Ibu mau kasih beberapa contoh biar kalian lebih memahami. Nah, jujur kepada orang lain yaitu selalu berkata jujur, selalu berkata jujur apa adanya tanpa melebihi atau mengurangi suatu perkataan. Nah, gitu. Boleh tidak kita misalkan kita ngomongnya ini, ibu guru ngomongnya A, kalian sampaikan dengan teman-teman B. Nah, itu tidak boleh. Dan nomor 2 yaitu tidak mencurangi timbangan kalau misalkan kalian berjualan. Nah, kalau misalkan orang yang membeli apel, gimana rasanya kalau apel itu tidak utuh, timbangannya tidak penuh. Karena 1 kilo kita beli, tapi tidak sampai 1 kilo, rasa hati nggak enak. Tuh. Nomor 3, melakukan sesuatu hal sesuai dengan kesepakatan yang ada. Itu ya. Itu adalah 3 contoh dari jujur kepada orang lain. Nah, bagaimana anak-anak? Ibu sudah ngasih contoh. Pertama yaitu contoh jujur kepada Allah, harus mentaati aturan dan menjauhi larangannya. Nomor 2 yaitu jujur kepada diri sendiri. Lakukanlah apa yang kita bisa, walaupun nilainya sekecil apapun, tapi kalau misalkan itu memang jerih payah kita sendiri, rasanya puas hati. Untuk yang ketiga yaitu jujur kepada orang lain. Banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari juga kita banyak ya. Bagaimana anak-anak? Semoga pelajaran hari ini itu bisa membawa kalian menjadi anak yang lebih baik, anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, jujur, sopan kepada orang tua. Nah, itu ya, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ibu, pelajaran Ibu hari ini. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.